Zi auto membuka galeri ponsel itu dan membuka satu persatu gambar yang ada di dalam galeri itu. Dan, ternyata firasatku benar. Wanita yang berdiri di samping wanita murahan itu adalah Carlotte, seorang wanita murahan lainnya yang rela menjajahkan tubuhnya hanya untuk mendapatkan materi. Seru sih, tentu saja mengenal Carlotte. Dia hampir saja pernah akan menghabiskan one night stand dengan Carlotte, tapi sayangnya malam itu malah Ansel lah yang mendapatkan Carlotte. Sebab Zi tiba-tiba harus pergi rapat ke Singapura. Kalau saudarinya adalah pelacur, maka dia pun pasti pelacur, ujarnya dan langsung membawa ponsel Raya bersamanya. Tapi waktu Zi akan berdiri, ponsel di tangannya tiba-tiba berbunyi. Zi menoleh kepada ponsel itu dan melihat siapa gerangan orang yang menelpon malam-malam begini. My friends. Zi pun langsung melihat nomor atas namanya. My friends tadi. Bukankah ini adalah nomor Ansel? Dia menemani Ansel dengan my friends. Sungut Zi merasa jijik dengan panggilan sayang Raya kepada Ansel. Zi hanya menatap ponsel Raya hingga Ansel tidak menelponnya lagi. Dalam pikiran Zi, andaikan dia mengetahui fakta Raya dan Carlotte adalah saudara sebelumnya, maka dia tidak perlu repot-repot menculik Raya hingga harus berakhir dengan rencana pernikahannya dengan Raya. Dia cukup mengatakan kepada Ansel bahwa wanita yang akan Ansel nikahi adalah saudari dari wanita yang pernah Ansel tiduri. Pasti Ansel tidak akan jadi menikahi Raya. Tapi apa boleh buat, semua sudah terlanjur. Nasi yang ditanak kini telah menjadi bubur. Tinggal bagaimana Zi saja membuat bubur ini untuk enak dinikmati. Tiba-tiba, tunggu. Aku penasaran, namaku ditulis apa olehnya di dalam ponselnya. Zi pun memencet nomornya di ponsel Raya. Dia mau melihat nama kontaknya ditulis apa oleh Raya. Dan ternyata porn aktor. Seketika Zi langsung marah melihat namanya ditulis seperti itu oleh Raya. Dasar wanita murahan, berani sekali dia menulis namaku seperti ini. Awas saja dia nanti. Gumamnya geram, menggenggam erat ponsel Raya. Ketika Zi dalam mode geram, tiba-tiba tersentak saat dia mendengar suara anak kucing dari dalam kamarnya. Zi yang galaknya sampai ke bulan yang ada di langit planet Jupiter itu ternyata sangat takut dengan anak kecil yang tidak lebih besar dari kepalan tangannya. Miau. Kemudian disusul dengan getaran di ponsel Zi membuat pria itu semakin terkejut. Damn, umpat Zi yang baru sadar ternyata bunyi anak kucing itu adalah bunyi ringtone ponsel Raya untuk notif WA masuk. Memangnya tidak ada bunyi lain apa selain bunyi anak kucing? Ujar Zi marah-marah sendiri pada ponsel di tangannya. Saat Zi sedang asik merutuki ponsel Raya yang dia pegang, di layar ponsel itu keluar notif WA dari Carlotte. Kau di mana? Jujur saja, aku tidak peduli kau mau melonte di mana, tapi tolong kabari rumah. Jika kau memang harus menginap di rumah laki-laki yang membayarmu. Ayah dan ibu seharian ribut di rumah karena kau tidak pulang, membuatku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Seperti wanita murahan itu dan Carlotte memiliki hubungan yang tidak harmonis. Zi merasa senang mengetahui fakta ini. Saking senangnya, dengan lancang dia membuka pesan WA milik Raya. Ansel, aku tidak ingin membaca chat mereka, hanya akan membuat perutku mual, seru Zi sambil menghempaskan badannya ke atas ranjangnya. Nah, ini yang harus aku baca, pesan dari Carlotte. Gumam Zi yang lebih tertarik membaca pesan dari Carlotte ke Raya daripada pesan dari Ansel ke Raya. Kau jangan mencampuri urusanku. Aku mau pulang malam dengan siapa, itu bukan urusanmu. Kau urus saja urusanmu sendiri. Kalau sampai kau sekali lagi mengadu kepada ibu mengenai kegiatanku di luar rumah, aku akan meninggalkan rumah biar ibu jadi menderita. Wah, sepertinya hubungan mereka sangat harmonis. Gumam Zi yang semakin menikmati kegiatannya membaca chat Carlotte dengan Raya. Kalau tidak berhenti mengusikku, akan kubuat kau melayani bando tua
tanpa mendapatkan uang sesen pun. Camkan itu. Wow, customer kalian sungguh beragam nona-nona, seru Zi sambil tertawanya. Tapi tawanya tidak tertengkir lama di wajahnya, sebab kini raut wajahnya telah berubah. Apa cuma segini aja? Gumam Zi mencoba untuk men-scroll lebih bawah. 1, 2, 3, hanya 3 pesan? Apa-apaan ini? Gerutu Zi yang merasa kecewa, bahkan bacaannya sudah berakhir. Tunggu dulu, mengapa isi pesan ini hanya dari Carlotte ke Raya? Mengapa tidak ada balasan dari Raya ke Carlotte? Apakah dia memang tidak membalasnya? Atau jangan-jangan wanita ini tidak pandai membalas pesan? Ujar Zi yang melemparkan ponsel Raya ke tempat tidurnya. Sepertinya aku ada ide untuk membatalkan pernikahan ini. Andaikan pun pernikahan ini tidak jadi batal, paling tidak hanya aku yang menderita di sini. Wanita murahan itu pun akan menderita melihat laki-laki yang dicintainya hidup dengan musuh bebuyutan. Not bad, pikir Zi licik. Malam itu pun akhirnya berlalu. Zi yang tidur tenang dengan akal bulus yang ada di pikirannya, sedangkan Raya yang sudah dahulu terlelap dengan rasa sakit dan perih di hatinya. Pagi yang indah mulai tampak saat mentari dengan murah hati memberikan senyuman terindahnya. Pagi itu kala burung-burung saling bersahutan di ujung dahan pepohonan. Andaikan keadaan di dalam rumah David Hardata juga sedamai alam semesta di pagi itu. Bajingan kau Zi, amuk Ansal sambil menarik paksa selimut Zi. Ansal pun langsung menarik kaki Zi hingga Zi terjatuh dari tempat tidurnya. Ansal? Mata Zi langsung terbelalak menatap ke arah Ansal. Bukan karena tubuhnya terhempas ke lantai yang membuat matanya terbuka lebar seperti itu tadi, karena kedatangan Ansal yang sangat cepat ini. Bukankah seharusnya kau saat ini masih dalam perjalanan ke Italia, Sel? Ujar Zi panik dan langsung berdiri. Jadi ini tujuanmu mengirimku pergi ke Italia mendadak kemarin? Kau sungguh brengsek, Zi. Ansal langsung melayangkan tinjunya kepada Zi. Puas sudah wajah Zi menjadi sasaran tinju para lelaki di rumah ini sejak tadi malam. Puas sudah wajah Zi menjadi sasaran tinju para lelaki di rumah ini sejak tadi malam. Sel, tenang dulu. Aku akan jelaskan semuanya kepadamu, ujar Zi sambil menghindar dari pukulan Ansel yang sudah seperti orang gila kepadanya. Aku tidak perlu penjelasan apapun dari diri bajingan seperti dirimu, Zi, ucap Ansel sambil terus menyerang Zi. Kau pasti sudah salah paham, tugas Zi menahan tangan Ansel. Salah paham kau bilang? Aum Ansel menahan semua amarahnya, sebab ketika Zi mengatakan salah paham, cuplikan video yang dikirimkan oleh David ayahnya Zi padanya semalam sungguh kembali tayang otomatis di kepala Ansel. Walaupun video itu tidak menayangkan adegan Zi yang melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Raya, tapi sebagai laki-laki, Ansel sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam video itu. Dan darah Ansel kembali mendidih ketika mengingat bagaimana Raya berteriak ketakutan dan menangis memohon kepada Zi agar Zi tidak melakukan hal itu kepadanya. Dan bagaimana Zi dengan teganya tidak menghentikan perbuatannya, padahal Zi tahu Raya adalah wanita yang Ansel cintai dan Ansel ingin menikahinya. Dasar brengsek! Tiba-tiba tinju Ansel memecahkan dengan suasana yang sempat tercipta sesaat. Aku pasti akan menghabisimu, Zi. Sekali lagi Ansel melayangkan bogemnya hingga Zi tersungkur ke lantai kamarnya. Cuy! Zi meludah ke lantai sebab ada darah yang terasa di mulutnya. Aku tidak akan membalas semua pukulan yang kau arahkan kepadaku, Ansel. Aku akui, caraku salah, tapi asal kau tahu, tujuanku benar, ucap Zi sambil menyeka darah di ujung bibirnya. Aku tidak butuh pembelaan dari seorang bajingan seperti dirimu. Ansel memegang kerah baju Zi dan terus memukul wajah Zi bertubi-tubi. Tapi bagaikan tinjuan itu tidak berasa apapun bagi Zi. Zi malah tersenyum membuat hati Ansel semakin sakit melihatnya. Bajingan kau Zi,
Bajingan! Teriak Ansel yang sudah mulai kehabisan tenaga memukuli Z beberapa saat. Kini Z dan Ansel sama-sama tersungkur di lantai, yang satu tersungkur karena sudah babak belur, dipukuli, dan satu lagi tersungkur karena sudah kehilangan semua tenaganya yang ia punya. Apa kalian sudah selesai? Seru David dari pintu kamar Z. Sedari tadi David memperhatikan keponakannya menghajar anaknya, tapi David hanya membiarkannya. Menurut David, lebih baik Ansel yang memukuli Z daripada dirinya. Kedua laki-laki yang terbaring di lantai itu melihat ke arah David, tapi tidak ada satupun dari mereka yang menjelaskan hal yang baru saja terjadi di antara mereka kepada David. Cepat angkat Tuan Muda Z ke atas tempat tidurnya, dan angkat serta bawa Tuan Muda Ansel ke kamarnya, perintah David kepada para bodyguard-nya. Karena sama-sama tidak ada tenaga, Z dan Ansel pasrah diangkat oleh para bodyguard itu. Aku tunggu kalian 30 menit lagi di ruang kerjaku. Gunakan waktu yang sedikit itu untuk membersihkan diri kalian, perintah David, lalu meninggalkan kamar Z. 30 menit pun berlalu. Z datang ke ruang kerja ayahnya dengan wajah yang babak belur dan penuh dengan tempelan plaster. Sedangkan Ansel datang dengan wajah kusut bak kain yang tidak disetrika seminggu. Duduklah, perintah David dengan suara berat kepada Z dan Ansel yang sudah bagaikan musuh ribuan tahun lamanya. David melirik kepada Z, lalu sesaat kemudian dia pun mengarahkan pandangannya kepada Ansel. Akulah yang telah memberitahu Ansel apa yang telah terjadi kemarin malam. Itulah kalimat yang pertama kali keluar dari mulut David untuk memulai diskusi panasnya di pagi yang masih sejuk itu. What? Z terkejut mengetahui ternyata ayahnya sendirilah yang telah memberitahukan masalah itu kepada Ansel. Apa yang sedang rubah tua ini rencanakan lagi? Pikir Z sambil menahan rasa sakit hampir di seluruh wajahnya. Kau tidak perlu terkejut seperti itu, Z. Sebab apa yang aku lakukan ini tidak se-wow yang kau lakukan semalam, sindir David kepada putranya dan berhasil membuat Z mendengus kesal mendengarnya. Ansel, sebenarnya tujuanku memanggilmu pulang tidak hanya semata-mata untuk meminjam tangan dan tenagamu untuk menghajar Z, tapi karena aku ingin memberitahukanmu bahwa aku akan menikahkan Z dan juga Raya. Terang David kepada Z dan Ansel. Hanya saja selain Z dan Ansel, di pintu ruang kerja itu kini sedang berdiri Stella bersama Raya. Kedua wanita yang tidak tahu asal-muasal pembicaraan ini tanpa apa-apa sama-sama berteriak terkejut mendengar keputusan gila David. What? Apa? Seru Stella dan Raya bersamaan. David, Z, dan Ansel auto menoleh ke pintu masuk ruangan itu. Ada 3 sorotan mata yang dapat dilihat oleh Raya dan ketiga pria ini. David dengan tatapan mengibanya, Z dengan tatapan mata merendahkan, tanda dia tidak menyukai Raya seperti biasanya. Sedangkan Ansel menatap Raya dengan tatapan penuh rasa bersalah, membuat hati Raya teriri sakit melihatnya. Raya merasa dirinya sudah kotor dan tidak pantas untuk Ansel, hingga Raya membuang pandangannya dari Ansel. Tapi Ansel masih saja menatap Raya dengan penuh rasa penyesalan. Penyesalan telah meninggalkan Raya. Penyesalan tidak menganggap kebencian Z pada Raya adalah satu hal yang sangat perlu ia awasi langsung. Maafkan aku Raya, seru Ansel dalam hati lirih. Ansel tahu apapun yang akan ia perbuat nantinya untuk menghibur Raya tidak akan pernah mampu membuat wanita cantik itu kembali menjadi ceria seperti sebelumnya. Dan itu semua karena Z. Ansel pun kini menoleh kepada Z dengan tatapan kesal. Andaikan tidak ada ayah Z di sana, maka Ansel akan kembali memukuli Z. Bukan karena Ansel takut kepada David, tapi David sudah seperti ayah Ansel sendiri, sehingga segala tingkahnya selalu dia jaga. Masuklah, perintah David kepada Stella dan Raya yang baru saja sampai langsung mendapatkan spot jantung mendengarkan kata-kata David yang bagaikan keledek di bagian itu. Mari Bi, Raya bantu, ucap Raya sangat-sangat pelan.
Dan Stella pun mengangguk pelan, tanda dia menerima bantuan yang diberikan oleh Raya. Hati Stella saat ini sungguh berdebar-debar melihat dua jagoannya yang ada di hadapannya. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia tidak menyetujui pernikahan Zee dan Raya? Tapi dia melihat betapa terguncangnya Raya. Zee memanglah harus bertanggung jawab akan hal itu. Dilihat dari sisi ini, Stella menilai tindakan David sudah benar. Hanya saja, dengan menyetujui hal itu, bagaimana hatinya Ansel? Ansel juga adalah anak yang Stella besarkan. Selama ini Stella tidak pernah membeda-bedakan antara Zee maupun Ansel. Air mata Stella tanpa Stella sadari jatuh ke pipinya. Sebagai seorang ibu, ini adalah hal terberat yang harus dipilih, di mana apapun keputusannya nanti, akan ada orang yang tersakiti. Stella terus berjalan pelan ke dalam ruangan itu sambil memegangi tangan Raya. Stella dapat merasakan tangan Raya dingin dan bergetar. Gadis ini apa karena takut pada Zee? Tangan bergetar atau karena merasa bersalah kepada Ansel? Tangannya jadi dingin dan bergetar hebat seperti ini. Pikir Stella dalam hati membuat Stella semakin tidak tahu harus mengambil keputusan apa jika ditanyai oleh suaminya nanti. Duduklah, perintah David selanjutnya. Setelah yakin semua orang yang hadir, maka David pun mengulangi lagi perkataannya. Baiklah, karena kita semua sudah lengkap, maka akan aku ulangi lagi. Aku akan menikahkan Zee dengan Raya, ucap David dengan wajah datar tanpa ekspresi, hanya mata elangnya aja yang berkedip sambil melihat Zee dan Ansel bergantian. Aku tidak setuju, saut Zee dan Ansel bersamaan. Lalu mereka saling pandang. Aku tidak meminta persetujuan kalian, ujar David dengan tatapan dinginnya pada kedua putranya itu, membuat kedua orang itu diam sesaat. Ingat sesaat, hanya sesaat, sebab tidak lama setelah itu, Zee langsung kembali angkat bicara. Izinkan aku bicara dulu ya, baru setelah itu terserah kau mau melakukan apa kepadaku atau pada kami semua, ujar Zee dengan wajahnya yang masih terlihat songong dari balik plaster-plaster itu. Kalau kau bermaksud untuk membela dirimu ataupun membatalkan pernikahan ini, maka itu semua sebaiknya kau telan saja kembali ke dalam perutmu, sebab aku tidak ada waktu mendengarkan apapun lagi darimu, tegas David kepada putranya itu. Zee tersenyum sinis ke arah ayahnya itu seakan-akan dia memiliki kartu as di tangannya kini. Tidak, aku tidak akan membela diriku. Aku juga tidak akan meminta padamu untuk menghentikan pernikahan ini. Aku hanya ingin ayah mengabulkan satu permohonanku. Nantinya setelah aku usai mengajukan beberapa pertanyaan nanti dengan ayah, tugas Zee yang sudah sangat mantap dengan rencananya. Aku tidak sedang membuka forum negosiasi Zee, kecam David. Terserah nanti ayah mau menemani apa yang aku lakukan ini, tapi yang pasti kalian semua di ruangan ini harus mendengarkanku dulu, baru setelah itu bisa memaksaku menikah dengan wanita. Hampir saja Zee menyebutkan Raya dengan sebutan wanita murahan sekali lagi. Andaikan Ansel tidak menatapnya dengan tatapan membunuh. Zee menelan salipannya dan melanjutkan perkataannya. Jadi dengarkan dulu apa yang akan aku sampaikan, baru setelahnya kalian berkomentar, jawab Zee sambil menyentuh ponselnya dari luar permukaan celananya itu yang ia kenakan. Katakan, apa yang ingin kau tanyakan? Seru David dengan mata elangnya yang masih siap untuk mengawasi gerak-gerak Zee. Cukup ayah jawab pertanyaanku dengan iya atau tidak. Ayah juga diperbolehkan menggunakan tangan dan kepala untuk membantu ayah mengekspresikan jawabannya. Sela, Zee, dengan entengnya dia benar-benar merasa masalah ini sudah bukan sebuah masalah lagi. Zee yakin setelah ini, jangankan menjadi istri Zee, yang ada Raya akan diusir dari rumah ini. Baiklah, aku paham, jawab David, dan siap untuk menerima pertanyaan dari Zee. Apakah ayah ingin aku dan Raya menikah karena aku telah menyentuh Raya?
Sebut Zi dengan gampangnya. Masih saja kau bertanya, cercit David. Jawablah dengan jelas pertanyaanku ayah. Yang barusan kau katakan tidak dapat diartikan sama sekali, tugas Zi. Iya, jawab David singkat. Benarkah? Ulang Zi kembali bertanya. Tentu saja benar, ucap David cepat. Benarkah itu bukan karena diriku? Maksudku, kalau Ansel yang telah melakukan hal yang tidak senonoh atau hubungan suami istri dengan seseorang wanita, apakah kau juga akan menikahkannya dengan wanita itu? Sebut Zi dengan seulas senyum licik di wajahnya. Apa yang sedang kau rencanakan, Zi? Batin David sambil menatap lurus ke arah putranya. Kenapa kau diam saja ya? Jangan katakan karena aku yang melakukannya, maka kau menghukumku dengan menikahi wanita ini, yang padahal aku sama sekali tidak berniat apapun padanya selain memberikan pelajaran karena sudah berani menggoda saudaraku. Tugas Zi. David menarik napas dalam. Dia tahu apapun jawaban yang dia berikan, dia pasti akan masuk ke dalam ruang yang Zi ciptakan. Tentu saja ini berlaku untuk semua orang, untuk Zi, untuk Ansel, dan untuk Dennis. Kalian harus bertanggung jawab atas semua yang kalian lakukan. Itulah jawaban yang paling diplomatik yang bisa David berikan untuk menjawab pertanyaan Zi.